Tri, kenapa? Baik, copet baik. Tas aku diambil sama orang baik. Aku deket sama dia dan aku berencana buat cerain kamu. Aku mau nikah sama dia. Apa? Iya. Kamu nggak denger? Aku mau cerai sama kamu. Kamu tahu nggak sih, Bay? Kamu tuh nggak ada apa-apanya, Bay, dibanding dia. Kamu cuma kerja buruh pabrik, sedangkan dia kaya banget dan udah ngasih aku tas puluhan juta ini buat aku, Bay. Lihat nih, dia punya mobil sekeren ini, Bay. Ternyata jalan kaki mau berangkat kerja ini capek juga ya. Lagian pagi-pagi istri aku udah nggak ada. Motor yang seharusnya aku pakai buat kerja malah dipakai dia. Istriku mau kemana sih? Dia juga nggak pamit. Makan aku nggak disiapin, baju juga nggak disiapin. Kalau kayak gini kan aku bisa telat buat datang ke pabrik. Terlagi kalau misalkan aku sampai telat dan membuat kesalahan lagi, aku bisa dipecat dari pabrik. Mana aku juga baru kerja di pabrik ini. Semoga aja istriku nggak macam-macam. Aku udah curiga dari kapan hari. Sekarang sikapnya udah berubah drastis semenjak aku jadi seorang pekerja pabrik. Tapi aku harus tetap positif dan aku harus tetap kerja keras supaya istriku bahagia. Mending sekarang aku langsung berangkat aja. Ini masih lumayan jauh buat datang ke pabrik. Oh ya, ini sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Ini kan biasanya Ibu jam-jam kerja kayak gini masuk kantor dan saya harusnya nganterin ke kantor. Ini kok kita malah... Bisa jam kerja, Sirif. Kamu itu lupa ya kalau hari ini itu hari weekend, jadi aku itu libur kerja. Pas. Saya pikir ini ya hari aktif buat kerja, Bu. Ternyata lupa kalau misalkan ini sudah hari Sabtu. Jadi ya saya mohon maaf lupa kayak gitu. Jadi ya ini rencananya kita mau kemana? Aku sih rencananya mau ke taman aja ya. Aku pengen refreshing, soalnya dari beberapa bulan ini aku udah nggak pernah jalan-jalan keluar. Kesibukan aku hanya kerja terus, kerja dan kerja. Kamu tahu sendiri itu kan, Rif? Iya, Bu. Ya kan kalau misalkan weekend kayak gini harusnya itu apalagi bukan selama ini masih belum punya pasangan, ya jalan sama pacar ya, atau orang yang lagi deket sama Ibu. Soalnya kan setelah Ibu udah nggak berhubungan sama cowok itu, saya tahunya Ibu tuh masih sendiri dan sampai sekarang masih belum ada cowok yang deket sama Ibu. Aku juga nggak minat buat deket sama siapapun hari ini. Dan untuk seterusnya juga aku nggak ada niatan buat deket sama siapapun. Karena aku masih trauma sama kejadian yang dulu, Rif. Aku masih keinget sama mantan aku merasa bersalah banget. Karena salah aku dia sampai dimaki-maki sama orang tua aku. Jadi sampai saat ini Bu Putri masih belum bisa ngelupain cowok itu gitu, Mas. Dan mau sampai kapan Ibu terus-terusan nggak bisa move on, sedangkan kan kehidupan Ibu masih terus berlanjut. Dan saya pikir cowok itu ya siapa tahu dia udah punya istri bahkan anak. Ya aku nggak mikirin dia mau udah punya anak atau punya istri. Aku nggak mau tahu. Aku juga masih bingung sama perasaan aku nggak bisa lupain dia. Aku masih trauma sama kejadian dulu. Dan aku juga males banget buat ngenalin cowok sama orang tua aku. Aku takut orang tua aku itu kayak dulu lagi, Rif. Ya itu kan udah masa lalu. Ya siapa tahu dengan kejadian ini ya orang tua Ibu sekarang udah berubah pikiran. Ya kalau misalkan
orang tua ibu masih terus-terusan kayak gitu, ya mau sampai kapan nih? Rif, aku tahu banget orang tua aku gimana pikirannya. Jadi mereka nggak bakal berubah. Sampai sekarang mereka itu tetap aja ngebahas tentang mantan aku yang dulu kan. Ya, saya pikir ibu udah cukup waktunya untuk sendiri dulu. Sedangkan orang dan teman-teman ibu yang seusia ibu sekarang udah pada nikah semua. Jadi ya saya harap ibu bisa cepat-cepat move on dari orang itu, Bu. Udahlah, masalah kayak gitu tuh gampang. Masalah pasangan itu udah ada yang ngatur. Jadi kamu jangan khawatir. Aku pasti bakal menikah. Dan mungkin sekarang itu bukan waktunya dan bukan saat yang tepat. Dan nggak ada yang bisa gantiin mantan aku juga. Dan menurut aku nggak ada cowok yang bisa dipercaya kecuali mantan aku. Udahlah kalau emang kemauan Ibu Putri seperti itu. Oh ya, ini kita mau jalan-jalannya ke mana? Mau ke mall atau ke gimana? Enggak sih, aku mau ke taman aja. Aku mau duduk-duduk tenangin pikiran aku. Kalau kamu mau ngopi atau mau makan juga nggak apa-apa. Maksud Aku bisa Ibu sendirian. taman yang deketnya perempatan itu? Ya, taman sebelah sana, Rif. Yang biasanya aku ke sana. Ya kalau misalkan Ibu ke sana kenapa nggak bilang, Bu? Saya parkirnya malah jauh banget, ini sampai jalan ntar ke depan. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali kita jalan-jalan pakai jalan kaki aja. Terus kamu mau kemana nih? Kamu mau makan atau mau ngopi dulu? Kalau udah, kamu ke aku aja, nggak apa-apa. Ya saya mau ke mobil aja, Bu. Sekalian mindahin mobil, ntar mungkin sekalian ngopi, soalnya saya tadi belum ngopi dan ngantuk banget. Tapi Ibu nggak apa-apa jalan sendirian di depan? Nggak apa-apa lah, kota ini kan aman, jadi nggak bakal ada apa-apa juga kan. Nanti kalau ada apa-apa, aku bakal cepet telepon kamu. Udah kalau gitu, saya ke parkirannya sana, Bu, mindahin mobil dulu. Ya udah kalau gitu, aku di sana ya. Iya, Bu. Aku merasa bersalah banget. Gara-gara aku hubungan Bu Putri sama cowoknya yang dahulu kandas, dan sampai sekarang Bu Putri masih belum bisa lupain dia. Aku ngerasa nggak enak banget nih kalau kayak gini. Kalau aku udah pakai mobil seperti ini, wanita mana yang nggak mau menjadi kekasih aku? Pasti Windy bakal bertekuk lutut ya di hadapan aku, dan dia bakal menerima cinta aku. Nah, ini dia perempuan yang cantik banget yang udah aku tunggu dari tadi. Apa? Aku nggak salah denger. Ya, kamu emang cantik dan aku nggak salah pilih kamu menjadi penamping aku nantinya. Oh ya, Ya ampun, udah baru datang udah dibikin seneng aja. ya kan kamu emang faktanya seperti itu, Indi. Ini mobil kamu? Iya, ini mobil kerja aku. Kalau mobil buat jalan ya beda lagi di rumah. Gimana? Aku juga nggak salah pilih sih kalau gini. Ya sekarang tergantung kamu. Kamu mau atau enggak menceraikan suami kamu itu dan hidup bareng sama aku? Ya kalau ditanya kayak gitu ya aku mau banget lah. Kamu kan tahu keadaan suami aku gimana. Aku udah cerita semuanya sama kamu. Dan aku juga punya alasan kenapa sekarang aku malah sama kamu di sini. Bukan bikinin sarapan suami aku di rumah. Ya baguslah kalau kayak gitu. Kamu kok pakai motor? Kamu nggak bilang kalau kamu pakai motor sini? Kan aku bisa jemput kamu Ya di kan mana aku nggak punya mobil. Iya, kan aku bisa jemput kamu supaya Iya, kamu masa nggak bisa sih? Ya bisa lah. Hah? Supaya kamu nggak kepanasan, nggak kena debu, ya. Aku khawatir nanti kulit kamu ya infeksi lah. Ya ampun, kamu perhatian banget soal itu, beda banget sama suami aku. Suami aku tuh nggak pernah nanya, nggak pernah peduli soal kayak gitu-gituan. Ya mau gimana peduli.
Toh untuk mencari nafkah tiap harinya aja udah kelabakan. Hah? Ya enggak? Iya sih. Laki-laki yang mapan, yang udah punya segalanya, yang bisa memberikan perhatian lebih terhadap pasangannya. Ya contohnya aku. Iya, contohnya kamu banget. Baru sekarang ya aku ketemu sama cowok yang sebaik kamu. Aku jadi nyesel banget udah pernah nikah sama cowok kayak gitu. Harusnya aku bisa milih-milih dulu lah ya. Ya udah gak apa-apa, itu sebuah pembelajaran ya. Dan sekarang kamu kan udah menemukan laki-laki yang tepat untuk nantinya mendampingi kamu. Iya Hah? sih, aku bersyukur banget karena masih ada cowok lajang lagi yang masih mau sama aku. Apalagi aku juga belum cerai sama suami aku kan. Kamu kan kaya nih, kenapa kamu nggak cari perempuan yang lebih baik aja di luar sana? Kan banyak. Aku maunya sih seperti itu. Tapi ini masalah perasaan. Ya, aku nggak bisa mengganggu-gugat tentang perasaan aku mencintai kamu. Dan aku ingin ya kamu yang menjadi pendamping aku. Aku sudah menolak dan bersikeras menentang perasaan aku ini. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin kamu adalah jodoh aku dan wanita yang tepat buat aku. Oh iya Fit, aku tuh sebenarnya mau minta tolong sama kamu. Kita tolong apa? Kamu pasti bisa lah ya mengabulkan pertolongan aku ini. Aku tuh lagi butuh uang banget Fit. Aku tuh udah lama banget gak pegang uang banyak. Kamu butuh uang berapa? Hah? 10 juta. Hah? Iya. 10 juta? Kamu nggak kaget kan sama nominal kecil kayak gitu? Sekarang? Sekarang juga. Ya aku pengen beli tas yang mahal. Waduh, aku nggak punya uang sebesar itu. Kalau mamanya aku nolak, dia bakal pergi ninggalin aku. Sekarang ya? Iya. Bisa kan? Iya bisa, tapi aku sekarang nggak bawa uang cash. Ya udah, kan deket tuh ATM di sana. Ya udah, aku langsung ATM aja. Iya. Baik banget sih. Ini belum apa-apa udah. Apa kan? Iya, gak apa-apa. Tunggu sini ya. Iya. Awas aja kamu, Win. Aku kerjain kamu ya. Kalau gini kan enak. Kan yang kayak aku udah ke tempat ini lagi. Padahal terakhir aku ke tempat ini itu pas waktu aku diputusin sama pacar aku. Dan di tempat ini juga aku terakhir ketemu sama mantan pacar aku. Sekarang dia lagi ngapain ya? Aku selalu kepikiran setiap hari sama dia. Apa dia udah punya istri atau dia udah punya pasangan yang lebih dari aku? Mungkin aja udah punya pasangan yang lebih dari aku kali ya. Soalnya kayaknya dia kalau sama aku nggak bahagia. Jadi pengen ketemu sama dia deh. Tapi kan nggak mungkin juga aku ngajak ketemu dia ya. Aku juga nggak tahu sekarang dia lagi di mana, lagi ngapain, rubahnya juga di mana. Aku juga nggak tahu. Kalau bisa jadi kayak gini sih kisah hidup aku yang amat menyakitkan bagi aku. Udahlah, ngapain sih aku harus mikirin itu terus? Ya aku jalan-jalan aja. Aku harus duduk di sini dan santai karena kan aku kesini tuh refreshing, bukan buat galau-galauan. Aku harus dapat uang dari mana 10 juta ya? Karena aku sekarang nggak pegang uang sama sekali. Ini perempuan kok lagi sendiri ya? Dan kayaknya tasnya mahal nih. Apa aku sikat aja ya? Mumpung gak ada orang. Udah deh. Copet, tolong, copet. Mas, minta tolong dong, copet. Putri, kenapa? Baik, copet baik. Tas aku diambil sama orang baik. Aduh, semoga aja Pak itu nggak kenapa-napa ya. Aku jadi kepikiran kayak gini. Aku lagi nyari-nyari juga. Baik, kamu nggak apa-apa? Aku minta maaf ya Put. Aku gak berhasil buat nangkep copet itu. Soalnya dia larinya kenceng banget Put, dan aku kehilangan jejaknya Put. Lagian, kamu ngapain sih Put di sini sendiri?
Aku ya jalan-jalan aja, Bay. Kamu nggak apa-apa tapi? Ya aku nggak apa-apa. Ya aku mau minta maaf banget sama kamu Put karena belum berhasil buat nangkep copet itu. Udah lah, Bay, nggak apa-apa. Aku juga nggak kepikiran masalah tasnya. Aku kepikiran sama kamu. Takut kamu itu ya dia apa-apain sama copetnya. Lagian tas aku nggak ada isinya, aku nggak ada apa-apanya. Udahlah, Beneran Put. beneran, Bay. Aku aja nggak kepikiran sama tas aku. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi makasih banyak ya, kamu udah berusaha buat bantuin aku. Ya gak apa-apa Put. Lagian kita kan juga kenal. Terus kamu emang beneran cuman sendiri di sini Put? Aku barusan sama supir aku, cuman supir aku lagi ke warung bentar. Oh, supir kamu? Kamu mau kemana? Aku tadi habis dari pabrik Put. Cuman karena aku telat, akhirnya aku dipecat Put. Karena aku udah Dipecat? bikin kesalahan yang banyak. Kamu kerja di mana, Bay? Aku kerja di pabrik dekat sini. Sebenarnya aku kan harusnya bawa motor, cuman motor aku dibawa istri aku dan istri aku nggak pamit, nggak tahu kemana. Bentar deh, kamu udah menikah? Iya Put, aku udah nikah. Sejak kapan? Ya semenjak waktu itu, semenjak aku putus sama kamu. Tapi aku kayaknya harus jelasin semuanya deh Put, karena waktu itu aku nggak punya kesempatan buat jelasin sama kamu. Tentang Kamu, apa ya, Bay? iya tentang masalah itu. Kamu kesini bareng supir kamu kan, si Arif. Iya, supir aku yang dulu. Jadi waktu itu di tempat ini juga, sebelum aku ketemu sama kamu, waktu itu aku disamperin sama Arif. Dan dia marah-marah, ngehina aku, dan minta aku buat mutusin kamu. Dan katanya sih, dia tuh disuruh orang tua kamu. Karena aku gak pantas buat bareng sama kamu, karena aku cuman orang gak punya tuh. Dan akhirnya waktu itu dengan berat hati aku langsung mutusin kamu dan ya aku ngilang gitu aja. Sekarang karena memang kita udah ketemu, karena aku ngerasa bersalah waktu itu, aku harus jelasin sama kamu tuh. Berarti yang nyuruh kamu buat ninggalin aku itu Arif? Iya, tapi kayaknya Arif itu disuruh orang tua kamu. Kenapa kamu nggak bilang sama aku, Bay? Kenapa kamu nggak jujur? Kenapa kamu tiba-tiba ninggalin aku kayak gitu? Alasan kamu karena orang tua aku aja. Iya kan, yang lebih berhak buat mengatur kamu dan menentukan masa depan kamu itu orang tua kamu Bud, daripada aku. Ya bener kata orang tua kamu. Kalau misalkan kamu nikah sama aku, pasti sekarang kamu bakalan hidup susah. Seperti istri aku yang sekarang udah mulai bosen sama aku Put. Dia akhir-akhir ini tuh udah sering keluar tanpa pamit. Dan aku nggak tahu dia kemana, dan setiap aku mau kerja aku nggak disiapin makan, nggak ada minum dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau aku berangkat dengan keadaan lapar. Bay, istri kamu yang kayak gitu itu istri yang kurang bersyukur dapetin kamu. Ya tapi Selama aku sama kamu, kapan aku pernah ngeluh sama kamu, Bay? Aku nggak pernah ngeluh. ya, Meskipun kita cuman keluar untuk jalan-jalan, aku nggak pernah minta sesuatu yang mahal banget sama kamu. ya bener sih Put, apa yang kamu bilang. Kamu nggak pernah minta apapun, cuman aku kan harus sadar diri Put. Orang tua kamu yang nggak merestui aku sama kamu. Ya udah, tapi kamu udah punya istri juga sih. Kan nggak ada gunanya meskipun aku mau ngomong panjang lebar. Iya, aku minta maaf ya Put. Terus sekarang kamu lagi pacaran sama siapa Put? Pasti pacar kamu itu sangat mapan dan tampan, tentunya pasti direstui sama orang tua kamu. Boro-boro aku punya pacar, Bay. Lupain kamu aja aku susah. Kayaknya kita jangan bahas itu deh Put. Oh ya, kamu hari ini mau kemana? Nggak ada, aku cuma jalan-jalan aja buat refreshing. Oh gitu. Gimana kalau misalkan aku beliin kamu minum dulu? Kayaknya kamu haus deh Put. Dan aku yakin kamu pasti deg-degan karena tadi kamu dicopet sama orang. Ya udah boleh. Tapi aku nggak ngerepotin kamu kan? Tenang aja Put, kamu nggak ngerepotin aku. Oh ya, supir kamu emang ada di mana Put? Ada di warung, kayaknya ngopi deh. Kamu mau ke sana? Aku mending cari di tempat lain deh Put. Aku takut
nanti malah supir kamu keganggu dengan adanya aku. Soalnya waktu itu dia kayaknya bener-bener marah banget sama aku karena aku waktu itu berusaha buat mempertahankan kamu. Aku yang bakal marahin dia hari ini. Oh, gak usah. Kan dia itu cuma menjalankan perintah dari orang tua kamu. Kalau Tapi misal setidaknya dia itu bilang sama aku, ya nggak Bay. mungkin juga, Put. Karena dia itu pasti bakalan lebih patuh sama orang tua kamu daripada patuh sama anaknya, Put. Karena itu juga untuk kebaikan kamu. Ya udah, gini aja. Oh, kita lanjutin ngobrol ntar lagi. Aku harus cariin kamu minum biar kamu tenang. Gimana? Kamu mau tetap tunggu di sini kan? Iya, aku tunggu di sini. Ya udah, kalau gitu. Ntar ya, Put. Ternyata yang nyuruh Bayu buat ninggalin aku itu ternyata Arif. Kenapa Arif nggak jujur ya selama ini sama aku? Kenapa Arif selalu support aku buat selalu semangat? Padahal dia yang buat aku sedih kayak gini. Nggak bisa nih, nggak bisa diem. Aku harus samperin Arif dan aku harus kasih tahu sama dia. Mana sih David, lama banget, perasaan kayaknya deket deh. Diselin aja ya. Win Oh iya, aku minta maaf ya. Iya. Uangnya nggak aku ambil soalnya antriannya tuh banyak banget dan aku Gitu, makanya kamu lama banget. ya Terus. Itu Terus? apa? sebenarnya nih ya, sebelum aku ketemu sama kamu dan nungguin kamu, aku udah mesen kemarin tas kesukaan kamu beserta isinya. Oh iya. Iyalah. Tapi tadi aku gak menjelaskan kalau aku udah mau ngasih tas sama kamu supaya surprise gitu loh. Coba, kamu suka apa enggak? Suka dong, ini mahal banget ya pasti. Pastinya lah, di dalam ada duitnya juga. Jadi Sama gimana? isinya. Ya ampun, kamu romantis banget sih jadi cowok. Ya kan aku harus membahagiakan kamu, Win. Hah? Tapi kamu beli di mana? Ini kan nggak ada mall di sekitar sini. Ya, aku kan orang kaya. Aku bisa nelpon anak buahku supaya mesenin itu tas di salah satu mall terbesar di kota ini. Lama banget, padahal kamu tuh nggak perlu repot-repot loh. Tadinya aku mau ngambil uang juga, tapi berhubung ATM-nya penuh, jadi aku cuma ngasihkan itu. Dan uangnya cuma sedikit. Nanti kalau kurang, aku bakal tambahin. Hah? Iya deh, nggak apa-apa. Tapi buat sekarang tas ini aja udah cukup kok. Soalnya kan ini juga mahal. Kalau misalnya masih ditambahin kan aku jadi nggak enak sama kamu. Udah nggak apa-apa. Nanti kamu kirim nomor rekening kamu, aku bakal transfer kamu deh. Hah? Iya deh. Aku sebenarnya capek, Win. Capek kenapa? Ya aku nggak biasa jalan. Ya kenapa kamu nggak bawa mobil kamu aja? Ya, tambah lama lagi kamu nungguin di sini. Hah? Terus abis ini kamu mau kemana? Ya nggak ada. Niat aku emang ketemu sama kamu dan masalah pekerjaan aku sudah dihandle sama anak buahku. Jadi aman kalau masalah pekerjaan. Enak banget ya punya anak buah, bisa nganterin tas, bisa ngerjain kerjaan kamu juga. Ya itulah enaknya jadi seorang bos. Gak usah bekerja, udah ada yang ngerjain. Banget. Tapi nanti kalau misalnya aku jadi istri kamu, itu juga berlaku buat aku dong. Ya kamu tinggal duduk ya, make up, dandan yang cantik. Kalau masalah urusan dapur beserta bersih-bersih halaman, biar bibi yang Gak sabar. Ngerjain. Kalau gitu aku mau cepet ceraiin suami aku, biar aku cepet nikah sama kamu. ya itu lebih bagus supaya kamu lebih apa ya, lebih cepat bahagianya bersama aku. Iya, bener banget. Bagus banget tasnya. Pilihan kamu tuh emang pas banget sama selera aku. Kok bisa tahu sih? Iya, aku kan nyuruh karyawan wanita yang milihin itu. Jadi Oh gitu. ya iyalah. Jadi dia kan tahu tas seperti apa dan yang cocok buat perempuan. Hah? Kalau aku yang milih tambah amburadul nantinya. Harga mahal tapi barangnya gak cocok buat kamu. Kan gak dipakai juga. Hah? Sayang kan? Terima kasih ya. Iya. Kamu udah makan belum? Enggak. Udah. Ya udah, rencananya aku mau ngajak kamu ke restoran. Gimana kalau kita langsung ke restoran aja deh daripada kita Kamu di lapar sini? ya? Ya aku lapar. Tadi gak sarapan. Ayo.
Kamu ngapain di sini? Bay, kamu ngapain juga di sini? Bukannya kamu kerja? Kamu gak usah mengalihkan deh. Kamu udah keluar nggak pamit, dan kamu bawa motor yang seharusnya aku pakai buat kerja. Sekarang kamu malah sama laki-laki lain. Kamu siapa? Udah Win. Ya udah aku aja kenalin, gak usah nanya sama dia. Aku deket sama dia dan aku berencana buat cerain kamu. Aku mau nikah sama dia. Apa? Iya. Kamu gak denger? Aku mau cerai sama kamu. Kamu tahu gak sih, Bay? Kamu tuh gak ada apa-apanya, Bay, dibanding dia. Kamu cuma kerja buruh pabrik, sedangkan dia kaya banget dan udah ngasih aku tas puluhan juta ini buat aku, Bay. Lihat nih, dia punya mobil sekeren ini, Bay. Win, kamu sadar nggak, Win? Kamu ngomong apa, Win? Sadar? Kamu ini udah bersuami, Win. Kalau misalkan kamu emang udah gak cinta sama aku, Win, seharusnya kamu ngomong dari awal. Bukan dengan cara menyiksa aku seperti ini, Win. Aku kerja dari pagi sampai malam, banting tulang buat ngidupin kamu, Win. Buat ngasih belanja buat kamu. Dan Kamu pikir- sekarang kamu tiba-tiba bareng sama laki-laki lain. Kamu punya hati atau enggak, Win? Apa selama ini aku nggak nurutin apa yang kamu mau, Win? Meskipun aku kerja hanya sebagai buruh pabrik, apapun yang kamu minta, nggak pernah aku turutin, Win. Ya kamu memang bisa tanggung jawab, Bay. Kamu memang turutin itu semua, tapi kamu gak punya apa-apa, Bay. Lihat, itu semua kurang. Motor aja aku bawa kamu marah. Aku marah bukan karena motornya yang kamu bawa, Win. Aku marah karena kamu gak pamit, gak menghargai aku sebagai suami kamu. Dan kamu gak usah sok keren ya. Kamu merebut istri orang itu bukan suatu kebanggaan. Tapi ya nggak masalah. Selagi wanita ini mau, aku nggak masalah. Berarti aku semua mau. ini salah kamu. Ya udah terserah kamu mau nyalain siapa. Kamu pikir di sini kamu nggak salah, Bay. Aku juga malu, Bay, sebagai istri seorang buruh pabrik kayak kamu, Bay. Aku juga mau nih diajak jalan-jalan pakai mobil kayak gini kayak punya David. Kamu nggak bisa, Bay. Kamu cuma motor ini aja yang bisa kamu kasih sama aku kan? Udahlah kamu jelasin aja ya. Windy bareng sama aku. Karena laki-laki yang tepat buat Windy itu hanya aku. Aku bisa memberikan segalanya. Aku bisa membahagiakan Windy. Dan gak perlu panas-panasan dan berdebu ketika Windy itu jalan kemana-mana. Hah? Win, jangan sampai kamu nyesel karena kamu udah menceraikan aku ya, Win. Aku Dan kamu justru- nggak usah khawatir. Aku bakalan turutin semua kemauan kamu. Ingat yang namanya penyesalan itu pasti di akhir, Win. Semakin kamu mencari orang yang sempurna, semakin kamu bakalan dapat orang yang jauh lebih buruk dari orang yang kamu udah milikin sekarang, Win. Terus kamu pikir aku bersyukur aku punya kamu sekarang, Bay? Enggak, Bay. Justru kalau misalnya aku diem, aku bakal terus jadi miskin, Bay, kalau misalnya sama kamu. Seharusnya kamu udah ngomong dari awal masalah ini, Win. Ya harusnya kamu juga tahu Dan lah, Bay. aku kecewa banget sama kamu, Win. Selama aku bareng sama kamu, aku pernah kasar sama kamu, Win. Dan apa selama ini aku menuntut hal yang nggak bisa kamu penuhin? Aku nggak diberikan makan sama kamu, nggak disiapkan makan, nggak disiapkan kopi, baju pun nggak kamu siapkan. Apa aku pernah marah sama kamu, Win? Meskipun kamu keluar tanpa pamit, aku masih negur dengan cara halus. Karena aku tahu memperlakukan wanita itu seperti apa, Win. Tapi ini yang aku dapat dari kamu, Win. Kamu Aku pikir tega banget ya, Win. Aku pikir kamu tuh masih punya hati, tapi ternyata penilaian aku selama ini salah. Tapi nggak apa-apa, Win. Aku makasih banyak kok. Kamu berhak buat menentukan pilihan hidup kamu. Dan aku selalu berdoa, meskipun kamu jahat sama aku bakalan pernah jahat sama kamu. Aku cuma mau membuktikan sama kamu. kamu bikin aku Kalau hidup sengsara. di luar sana banyak yang ingin ada di posisi kamu. Ingat ya, Win. Udah sampaikan sama kamu dari awal. Aku bukan orang kaya, aku orang nggak punya. Aku hanya mempunyai tekad dan kerja keras buat menghidupi kamu. Tapi semua itu karena udah nggak kamu hargai. Gak apa-apa, Win. Semoga kamu bahagia dengan laki-laki ini. Dan ingat, ini terakhir buat aku ngomong sama kamu. Jangan pernah berpikir kalau misalkan aku bakalan balik lagi sama kamu. Ini udah menyangkut harga diri aku sebagai suami. Aku udah nggak dihargai sama kamu. Kita cerai. Kamu gak usah sedih. Hah? Kamu udah mengambil keputusan yang tepat kok. Ya. Kamu gak usah merasa bersalah. Karena dia tuh memang pantas digituin. Hah? Seorang suami bisa memberikan apa yang istrinya inginkan. Ya, termasuk mobil,
ya barang-barang yang berharga. Apa kamu gak ingin seperti wanita di luar sana ketika jalan pakai mobil bagus dan barang-barang mahal? Kalau kamu bareng sama aku jamin hidup kamu bakal serba kecukupan dan apa yang kamu inginkan ya bisa terpenuhi. Iya udah deh. Mau gimana lagi ya? Kan aku juga udah membuat pilihan dan aku sudah punya keputusan. Aku juga udah mulai nggak nyangka nih secepat ini bakal mau cerain dia kayak gini. Kenapa motor ini gak kamu kasihkan aja sama laki-laki itu? Biar aja aku balikin deh, kasihan juga kalau misal dia jalan kaki ke pabrik. Ya udah, kamu kasihkan ya. Kalau perlu, kalau dia minta ganti rugi atas apa yang sudah dia keluarkan, kamu bilang aku bakal transfer berapapun jumlahnya. Oke? Aku nggak nyangka banget. Ternyata selama ini Windy nggak cinta sama aku. Dan aku hidup bareng dengan seorang istri yang nggak menyayangi aku sepenuhnya. Padahal selama ini aku udah berusaha menjaga hati aku buat istri, tapi aku malah nggak dihargai. Tapi ya udahlah. Mungkin semua ini udah takdir aku. Cuman aku gak nyangka aja sama Ini kayaknya Mas Bayu ya. dia setega itu sama aku. Mas Bayu kan? Masih ingat saya nggak? Mas Arif, Iya benar, saya Arif, saya sopirnya Mbak Putri. Mas Bayu ngapain di sini? saya habis ketemu sama Putri tadi Mas. Karena saya kan balik dari kerjaan dan saya ngelihat Putri itu dicopet sama orang. Apa? Dan akhirnya saya berusaha buat nolongin, saya ngejar copet itu, tapi nggak ketangkep. Dan barusan saya juga ngobrol sama Putri, tapi Putri kayaknya haus. Akhirnya saya inisiatif buat cari minum. Tapi Mbak Putri nggak kenapa-kenapa kan Mas Bayu? Soalnya kan keselamatan Mbak Putri juga tanggung jawab saya. Enggak kok, kalau Putri nggak apa-apa. Dan Mas Arif nggak usah khawatir, saya juga nggak deketin Putri kok. Iya. Saya sadar diri, saya cuman buruh pabrik Mas. Ya, saya mohon maaf atas tindakan saya tempo hari Mas Bayu. Ya, gara-gara saya hubungan kalian bisa jadi berantakan kayak gini. Sebenarnya itu juga bukan keinginan saya. Saya juga nggak tega ngelihat Mbak Putri sampai sekarang belum bisa ngelupain Bayu, dan sampai saat ini Mbak Putri juga belum bisa buka hati buat cowok lain. Jadi saya ngerasa bersalah banget, dan semua itu juga bukan kemauan saya tapi kemauan bos saya. Jadi saya sebagai bawahan ya hanya bisa patuh dan mengikuti apa semua yang diperintahkan oleh bos saya. Gak apa-apa kok Arif. Saya juga tahu waktu itu, dan saya juga sadar diri saya nggak pantas buat Putri. Dan saya juga udah nikah kok, tapi baru aja saya cerai karena istri saya lebih memilih laki-laki lain yang katanya jauh lebih segalanya daripada saya. Dia naik mobil mewah, memberikan tas-tas bagus, barang-barang mahal, sedangkan saya kan cuman seorang buruh pabrik, dan itu pun saya sudah dipecat. Ya mungkin ini cobaan kehidupan Mbak Bayu untuk ya mungkin istri Mbak Bayu yang sekarang bukan jodoh Pak Bayu, dan ya siapa tahu nanti mungkin masih bisa berjodoh sama Mbak Putri. Kan kita nggak ada yang tahu, semua Nggak kan mungkin. sudah ada jalannya. Gak mungkin lah Pak Arif. Dulu aja kita masih sama-sama single, sama-sama belum pernah nikah, orang tuanya gak setuju sama saya. Apalagi sekarang, saya juga gak punya pekerjaan, status saya bakalan jadi status duda. Apa iya masih saya bakalan diterima? Dan saya yakin Putri juga, jangankan orang tuanya, Putri aja pasti gak bakalan mau dengan saya, Pak Arif. Ya namanya orang tua mana yang nggak mau lihat anaknya nikah. Dan kalau misalkan Mbak Putri nggak mau nikah sama siapapun kecuali sama Mas Bayu, orang tuanya bisa apa? Dan asal Mas Bayu tahu, sekarang bos saya, orang tua Mbak Putri, itu bakal nerima siapa aja yang Mbak Putri mau untuk jadi suami. Ya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian bakal balik lagi, dan bos saya bakalan terima itu seutuhnya. Oh, emang bener Pak Arif? Buat apa saya bohong lagi?
Ini juga kebahagiaan Bu Putri, bos saya dan orang yang selama ini saya jaga. Ya udah kalau gitu saya mau cari copetnya, mungkin masih ada di sekitar sini. Soalnya kan saya hafal betul seperti apa tasnya Mbak Putri. Ya udah kalau kayak gitu kan. Saya tinggal dulu Mas Leo ya. Apa yang dibilang sama Pak Arif itu benar ya? Oh, astaga, aku lupa, aku kan lagi ditungguin sama Putri. Put, aku minta maaf ya Put. Aku sampai lupa buat beli air Put. Padahal tujuan aku awalnya kan beli air. Aku barusan melihat istri aku bareng sama cowok. Dan dia ternyata selingkuhannya Put. Dia minta aku buat menceraikannya Put. Terus? Ya udah, sekarang aku udah cerai sama istri aku, cuman tinggal ngurus masalah surat-surat aja. Emang dasarnya aja dia emang dari awal udah nggak sayang sama aku nggak bisa memaksakan. Kamu kenapa bisa menikah sama orang yang nggak sayang sama kamu, baik? Ya awalnya aku kasihan, dia kan juga yatim piatu dan aku awalnya cuman pengen nolong, akhirnya kita nikah. Ya aku berusaha buat menghargai dia, membahagiakan dia. Tapi kamu Ternyata- sayang kan sama dia? Terus terang ya Put, aku juga nggak sayang sebenarnya. Cuman nggak mungkin aku ngomong nggak sayang karena aku udah nikah. Aku harus tetap menghargai dia. Tapi sekarang karena aku emang udah diceraikan, ya udah mau gimana lagi. Terus tadi aku juga ketemu sama Pak Arif. Dia juga sekarang lagi cari copetnya. Dia juga minta maaf sama aku atas kejadian yang lalu. Dan ternyata orang tua kamu juga udah memaafkan aku. Aku juga udah ngomong sama orang tua aku udah telepon orang tua aku barusan, Bay. Karena kamu sekarang udah cerai, jadi aku mau bilang sama kamu, aku udah telepon orang tua aku dan aku diizinin buat nikah sama siapapun. Dan Apa Put? tapi sebelum aku lanjutin omongan aku, kamu sayang atau enggak sih sama aku? Kamu kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Ya aku nanya aja, Bay, baru aku mau lanjutin pembicaraan kita. Terus terang ya Put, sampai detik ini pun aku masih sayang banget sama kamu. Dan semuanya itu aku tutup rapat-rapat karena aku masih menghargai istri aku. Emang segampang itu buat ngelupain kamu? Kita pacaran lama banget Put. Cuman kamu satu-satunya perempuan yang mau terima aku apa adanya. Meskipun kamu anaknya orang kaya, kamu terbiasa hidup mewah, kamu nggak pernah mengeluh selama kamu pacaran sama aku. Dan sampai sekarang pun sikap kamu tetap sama Put. Apa mungkin aku bisa ngelupain kamu? Dan perempuan mana yang bisa menggantikan posisi kamu di hati aku Put? Tapi kan aku sadar diri Put. Aku ini siapa? Makanya aku berusaha buat memendam semua itu. Tapi kalau sekarang kayaknya kamu nggak perlu memendam perasaan kamu deh, Bay. Karena aku direstuin menikah sama kamu. Emang kamu serius? Dan orang tua aku juga mengharapkan kamu jadi menantunya. Orang tua aku juga titip salam sama aku kalau mereka meminta maaf dan pengen ketemu sama kamu. Kamu beneran kan Put? Aku beneran, Bay. Aku nggak bohong. Aku udah nelpon barusan. Aku pikir hari ini adalah hari paling apes dalam hidup aku. Tapi ternyata di balik semua kesedihan aku ternyata bakalan ada kebahagiaan ya Put. Tapi aku mau nanya dulu sama kamu, kalau kamu balikan sama aku, kamu mau atau enggak? Apa perlu masih aku jawab Put? Jawabannya kan udah jelas banget. Dari dulu aku mengharapkan nikah sama kamu. Dan sekarang ketika kesempatan itu ada, apa mungkin aku masih bakalan menyanyiakan kesempatan itu? Aku tuh sayang banget sama kamu Put. Dan aku cinta banget sama kamu. Oh, iya udah kalau kayak gitu. Sekarang kita mau kemana? Gimana kalau misalkan aku mau ketemu sama orang tua kamu? Tapi yakin ya, aku ini nggak punya apa-apa loh Put. Aku juga yakin kalau kita bakal direstuin karena orang tua aku udah ngomong barusan. Dan aku janji sama kamu, aku bakalan bahagiakan kamu, aku bakalan kerja keras Put. Ya meskipun kita hidup sederhana, kamu nggak masalah kan? Aku nggak pernah mempermasalahkan materi kamu. Ya udah, kita mau ketemu sama orang tua aku. Kita ke Paris dulu gimana? Iya udah kalau kayak gitu. Ya udah, ayo.
emang kamu nggak pengen gandeng aku? Emang boleh? Ya kan aku sekarang udah nggak punya istri, Put. Ya udah. Tapi jangan deh, Put, kita kan masih belum, Kamu gimana sih? kita masih belum resmi, jadi ya kita harus menjaga dulu. Ya udah. Ayo. 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 Kita Pergi langsung. aja. Ya, ayo. Diam kamu diam. Kamu apa-apaan, ha? Ini tas siapa? Ya tas aku lah. Aku belikan. Kamu lihat, ini merek terkenal yang hanya satu di dunia ini. Ini milik bos saya. Kamu Orang siapa? kaya kamu nggak bakalan mampu. Kamu siapa? Ha? Datang-datang ngerampas tas orang, ha? Oh, jadi kalian berdua ini sindikat pencurian tas ya? Hah? Enggak, apaan sih? Kamu sembarangan banget, orang nggak Ini kenal buktinya. juga. Ini kamu dari mana? Ini dia yang beliin buat aku, apa-apaan sih? Jadi kamu pencurinya di sini. Udahlah, jangan. Pencuri apaan maksudnya? Udah, ayo masuk ke mobil aja. Udah. Kalau kamu mau buktinya, sekarang ikut saya. Maksud kamu apa? Kamu ikut. Aku bukan pencuri ya. Udah, ikut. Kamu ngapain, ha? Seret-seret aku. Ini tas aku, Rif. Ya, kayaknya ini emang tasnya Bu Putri dan saya dapatkan dari dua orang ini. Kemungkinan Ini. dua orang ini yang nyuri. Yang maling itu yang orang ini. Fik, kamu tuh apa-apaan sih? Win, aku bisa jelasin kok, Win. Win, berarti orang yang kata kamu itu bakalan jadi suami kamu copet nih. Enggak, Bay. Aku nggak tahu kalau dia Terus? gitu, Bay. Kamu ngapain nyopet kalau kamu orang kaya? Terus mobil itu berarti Iya, sebenarnya mobil itu aku pinjam. Iya, gara-gara aku pengen deketin Windy. Apaan sih? Dan aku nyopet seperti ini karena kamu minta uang dengan jumlah yang sangat besar, 10 juta. Mana mungkin aku punya uang Ya, seperti kamu itu? bilang aja dari awal kalau misalnya kamu nggak mampu. Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku nggak tahu, aku ditipu, Bay, sama dia, Bay. Aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku Mbak. tarik semua kata-kata aku yang tadi, Bay. Aku udah nyesel banget sama apapun yang udah aku perlakuin sama kamu selama ini, Bay. Kamu maafin aku kan, Bay? segampang itu kamu minta maaf sama aku, Win? Ya, aku tahu, Bay. Dengan apa yang kamu lakukan, Win? Kamu udah menghina aku, Win, dan mempermalukan suami kamu sendiri di hadapan orang lain, Win, yang bukan siapa-siapa kamu. Sekarang kamu mau seenaknya minta maaf sama aku. Karena aku udah bilang sama kamu, Win, penyesalan itu pasti ada di belakang. Dan kamu semakin mencari laki-laki yang sempurna, kamu bakalan dapat laki-laki yang gak bener, Win. Sekarang ini contohnya. Dan aku minta tolong, kamu jangan ganggu aku lagi. Aku bakalan urus semuanya kok hari ini juga. Kamu gak usah khawatir. Jangan, Kan Bay. kamu yang minta sama aku. Dan aku udah mau nikah sama Putri setelah aku selesai ngurus surat perceraian sama kamu. Dan kamu gak usah khawatir. Bay, aku gimana, Bay? Rumah, motor, dan semua aset yang aku dapat itu semuanya milik kamu kok. Win. Bay, aku nggak bisa tinggal Aku bakalan sendirian, pergi Bay. dari rumah itu dan cerai dari kamu dengan membawa baju, celana, sepatu, dan tas yang aku bawa. Semuanya itu milik kamu. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak bakalan hidup sengsara kok. Mendingan aku pergi deh. Bawa Rif tuh, bawa orang ini, Rif. Aku minta tolong Pak Arif bawa orang ini ke pihak yang berwajib. Bu, saya minta maaf, Bu. Udah, ayo. Bay, aku nggak bisa tinggal sendirian, Bay. Aku udah nggak bisa, Win. Aku udah terlanjur kecewa banget sama kamu. Dan aku juga harus terus terang. Aku sebenarnya nggak sayang sama kamu, Win. Aku cuman kasihan sama kamu. Karena selama ini, aku pikir kamu tuh baik, Win. Ternyata ini yang aku dapatkan. Sekarang udah waktunya aku jujur semuanya sama kamu. Dan kamu bisa pergi dari sini. Jangan pernah ganggu aku lagi, Win. Aku udah gak ada urusan sama kamu. Aku juga bakalan nikah dengan orang lain. Tolong hargai calon istri aku. Udah, pergi. Jadi itu istri kamu? Mantan istri Put. Iya, mantan istri kamu. Sekarang kamu udah tahu sendiri kan, aku udah mempertegas semuanya. Aku bakalan urus semua perceraian aku. Karena memang hal seperti ini udah nggak bisa aku pertahankan lagi, Put. Aku udah berusaha keras, tapi aku malah disia-siakan. Dan buat apa aku bertahan? Lebih baik aku membahagiakan diri aku dengan orang yang aku bener-bener cintai, Put. Dan bisa terima aku apa adanya. Iya, bareng sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Put. Dan udah bertahun-tahun
aku mau mendam perasaan ini. Ya ternyata bener ya Put. Kalau misalkan kita berjodoh, jangankan cuman luasnya lautan, luasnya samudra pun bakalan mempertemukan kita. Itu nggak bakalan jadi penghalang buat kita bisa bersatu lagi Put. Iya kan, sekarang kita udah bareng-bareng. Tapi kalau kamu emang serius sama aku tunggu kamu sampai selesai sama istri kamu, mantan istri kamu. Ya udah kalau kayak gitu, berarti aku nggak jadi nih buat ketemu sama orang tua kamu. Ya tetap jadi, Bay. Tapi kamu kalau emang mau nikah sama aku, kamu harus urusin surat cerai kamu sama mantan istri kamu. Tenang aja, aku bakal urus semuanya kok. Ya udah kalau kayak gitu kita langsung yuk. Yuk. Haris kemana ya? Kan bawa copet itu Put.